Baik, terima kasih dokter. Sebelum ke yang lain, Prof boleh menambahkan mungkin? Ya, gini ya, Pak Mari, saya nggak mau terjebak ke pembicaraan yang mikro, Mari, karena yang Mari sampaikan itu agak teknis. Karena value bangsa kita sudah kita tentukan Pancasila. Setuju Yes. atau? Yes. Nah, sekarang dulu ada penataran P4. Dia nggak bicara mengenai value, penataran P4. P4 bicara mengenai meaning. Meaning, masih di bawah. Ketuhanan yang Maha Esa artinya apa, kebangsaan artinya masih meaning. Ya, dari situ baru bicara moral. Kita ini masih di level meaning. Kalau itu akan terlambat sekali, makanya Pancasila itu sering sekali orang sinis dengan Pancasila. Apalagi tadi Mari menyampaikan banyak didikotomikan. Tadi Mari juga menyampaikan soal deontologi. Ya. Nah sekarang saya ingin tanya, ya, kalau kita, bukan saya ingin mengusulkan, kalau kita mau bicara Pancasila, benar-benar kita bicara value, jangan bicara meaning. Di sini kita nggak perlu bicara meaning lagi, nggak perlu bicara moral, kita bicara value. Karena kalau kita sudah bicara value, otomatis kita akan mengerti moral, kita akan mengerti meaning. Nah, sekarang saya akan mulai pendekatannya. Kalau itu value, berarti itu kan falsafah negara, betul? Jadi falsafah bangsa kita. Falsafah itu datangnya dari filsafat, betul? Ikutin dulu ya jalan pikiran saya. Filsafat itu memerlukan 3 unsur. Tadi satu, Mari sudah menyampaikan ontologi, very good. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Itu aja scholar banyak yang nggak tahu. Bagaimana you mau bicara filsafat Pancasila kalau ontologinya kita nggak mengerti, epistemologinya kita nggak mengerti, aksiologinya kita nggak mengerti. Kita terperangkap terus selama bertahun-tahun, beberapa tahun merdeka, 70 tahun merdeka, bicaranya meaning terus. Nah, kata-kata ini aja yang saya ucapkan epistemologi masih asing bagi orang lain. Tadi Mari ngomong ontologi aja banyak yang bertanya, apa itu ontologi? Aksiologi apa orang yang... Jadi, ilmu yang tertinggi itu adalah filsafat. Dan filsafat kita, falsafah kita itu nilai kita itu adalah Pancasila. Itu ujungnya dulu ya, setuju nggak? Ketika kita sudah mengerti filsafatnya, epistemologinya, aksiologinya, dan ontologinya, baru kita bisa bicara soal sila-sila itu dari sisi value. Pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa menurut saya tidak cukup. Harus ada namanya kedaulatan ketuhanan yang Maha Esa. Regardless you punya agama atau tidak. Ya, kedaulatan. Jadi disitulah spiritual unity itu ada. Karena sejarah membuktikan negara-negara yang besar seperti pemimpin-pemimpin Alexander the Great, Rome, kerajaan Persia, itu semua politik mereka hancur. Kenapa? Tidak ada spiritual unity. Nah, pemahaman spiritual unity juga orang tidak paham banyak. Apa itu spiritual unity? Bukan bicara agama, spiritual unity. Nah, oleh karena itu, banyak sekali terjadi revolusi politik, revolusi sosial, revolusi di Cina, revolusi budaya. Sebenarnya revolusi-revolusi itu tidak perlu ada. Yang ada itu adalah revolusi individu. Karena suatu negara bisa mempunyai jati diri, tapi individunya nggak punya, negara itu kolaps. Seperti negara kita punya jati dirinya adalah nilai Pancasila. Tapi ketika individunya tidak mengerti value-nya, gontok-gontokan, malah sekarang didikotomikan. Jadi, saya ingin fokus, ya kita nanti bisa terjebak ke hal-hal yang teknis, tapi kita ke falsafahnya dulu. Kira-kira gitu, Kang Porta.